Bab 774. Apa dia sungguh Mahatma Monyet? Waktu di kota siluman kuda dan siluman burung, karena banyak yang menonton, Devan Erlu rangsangan yang kuat, barulah dia bisa memasuki keadaan perubahan. Namun saat ini, mereka berdua ada di hutan pegunungan yang tenang. Sepasang pria dan wanita, serta nafsu yang membara. Apalagi, kalau dari sudut pandang Devan sekarang, badan Nugua yang sempurna, bisa dia lihat dengan jelas. Walau dia baru saja menyelesaikan satu pertarungan. Apa Devan bisa mendadak mulai masuk ke perubahan Kirin lagi? Nugua mencari-cari benda yang bisa dia pakai sebagai baju. Lagi pula, bajunya sudah dihancurkan oleh Devan. Waktu dia menemukannya, Devan mulai masuk perubahan Kirin lagi. Kenapa berubah lagi? Teriak Nugua. Lalu, teriakan berubah jadi suara yang indah. Setelah 1 jam, badan Nugua penuh dengan keringat. Dia pun kehabisan napas. Walau dia dulu master kosmik puncak, tapi dia tak pernah berhubungan seks. Dai tak mengira hal ini sangat menakjubkan. Devan mengangkat dewi leluhur ras manusia itu, kemudian lompat ke bawah air terjun. Airnya bersih, rasanya segar dan sejuk ke badan. Devan mengambil air dengan tangannya dan menyiramkan pada Nugua. Air yang mengalir itu bagai mutiara, mengalir turun dari badan Nugua yang indah. Nugua pun mengikuti Devan. Dia ambil air dan menyiramkannya pada Devan. Keduanya pun membersihkan badan mereka. Badan serta wajah Nugua itu memang sesempurnanya ras manusia. Tak sama dengan badan dan wajah Devan. Sebenarnya, Nugua membuat Devan berubah, cuma untuk melawan musuh yang kuat. Tapi saat ini, dia berhadapan dengan pria yang nyaris sempurna, serta penuh semangat. Lalu, pertarungan sebelumnya sudah berhenti. Kembali terjadi pertarungan di air. Waktu mereka berdua berhenti, sudah 10 jam berlalu. Devan menyadari sesuatu yang hebat, yaitu, bukan cuma air mata dewi leluhur yang bisa mengeluarkannya dari perubahan Kirin, tapi ludahnya Juak. Tadinya, karena sifat binatangnya, Nugua tak merasa apapun pada Devan. Tapi karena Devan berusaha dengan baik, Nugua saat ini punya perasaan padanya. Tentu masih harus melalui beberapa proses lagi. Dia pun tahu, air liur Nugua bisa mengeluarkannya dari keadaan perubahan Kirin. Itu wajar kalau dipikir. Semua gen manusia dari dewi leluhur ini, gen miliknya pasti kuat, pasti bisa berdampak pada darah Kirin. Pantas Devan bisa kembali ke wujud manusia. Sehabis keluar dari perubahan Kirin, Devan tak seganas binatang buas. Nugua pun dapat pengalaman yang enak. Mereka berdua pun keluar dari air. Devan mendapat beberapa daun dan membuatnya jadi baju. Sayang, tas harta karunnya tak bisa dibuka. Kalau tidak, dia bisa mengambil barang-barang dari Antares dan membuat Nugua mencobanya. Lagi pula, Devan di tas harta karun, ada baju tradisional, rok mini dan sutra berkualitas tinggi. Padahal Nugua itu leluhur ras manusia. Baju yang dia pakai kemungkinan tak seperti yang populer di Antares sekarang. Kalau sampal wanita dengan badan sesempurna ini memakai sutra berkualitas tinggi, entah apa yang akan dia lakukan. Waktu memikirkannya, semangat Kirin di hati Devan seketika bergejolak. Tapi mereka sudah melakukannya selama 10 jam. Nugua pasti lelah. Mustahil, benua Asmodes ini sangat hebat. Bisa menekan kekuatan ilahi orang. Dewi leluhur ini saja bisa jadi seperti orang-orang biasa. Devan kalau tak punya perubahan Kirin, pasti sudah mati oleh siluman kuda. Kelihatannya, Kirin lebih kuat dari yang Devan pikir. Bahkan walau kekuatan ilahi serta aturan ditekan, masih bisa memulai perubahan darah hewan. Atau, Devan bisa berubah.
Sebab dia bukan binatang yang berubah jadi master. Tapi dia jadi satu dengan Kirin. Dia itu Kirin, Kirin itu dia. Yang ditekan di dunia ini kekuatan aturan dan ilahi. Kekutaan darahnya tak ditekan. Seperti monyet tadi. Dia sampai bisa berubah jadi orang utan besar. Ngomong-ngomong soal monyet tadi. Dia benar-benar kuat. Bisa menahan banyak serangan Devan. Walau kelihatan babak belur. Tapi cuma luka kecil. Devan pun dengar, Nugua memanggilnya Mahatma. Kalau dari Al Sutra, kemungkinan tak ada yang tahu kata Mahatma. Oh iya, Nagua, kenapa kamu panggil monyet tadi Mahatma? Devan pun langsung bertanya pada Nugua. Tapi Nugua itu tokoh legenda di Al Sutra. Kalau memanggilnya langsung jadi agak kurang sopan. Tapi dia tetap memanggilnya Nagua. Waktu dipanggil seperti itu oleh Devan, wajah Nugua pun memerah. Nama itu terlalu tak jelas. Biasanya memanggil nama seperti itu cuma antara saudara dan pasangan, kan? Dia pun jawab dengan suaranya yang sangat indah itu, cuma aku yang belaing, dia dari gua air terjun di Gunung Benyaru, nama dia Mahatma Monyet. Apa dia sungguh Mahatma Monyet? Cerita perjalanan ke barat itu sungguhan. Sebelum jatuh dari tebing, Devan tak pernah percaya kisah perjalanan ke barat itu sungguhan. Bahkan sebelum ketemu Nugua, dia masih tak percaya. Tapi sekarang dia bahkan sudah bertemu dengan dewi leluhur ras manusia. Dan mereka berdua berhubungan seks. Memang hal tak mungkin apalagi yang akan terjadi. Kalau monyet itu benar Mahatma Monyet. Menyedihkan sekali. Di benua Asmodes kekuatan ilahinya sudah ditekan, dan ketahuan melakukan teknik monyet. Waktu ingat Devan sempat kalah tadi. Dia masih merasa senang. Lagi pula, itu Mahatma Monyet. Devan sudah dengar sejak kecil. Anak mana yang tak mau jadi seperti Mahatma Monyet, kebal dan bisa berubah 72 kali. Devan tentu pernah menginginkannya. Tapi dia tak menyangka. Suatu hari dia akan bertarung dengan sosok legenda itu. Sehabis dia berubah dia akan sangat kuat, kenapa kalah dengan siluman kuda? Tanya Devan dengan agak bingung. Dia sudah merasakan kekuatan orang utan. Itu jelas bukan hal yang bisa ditangani oleh pemimpin siluman kuda. Sebab, siluman kuda kita lihat hari ini cuma siluman kuda biasa. Pemimpin siluman kuda saja cuma tingkat kelima. Ada wali kota siluman kuda yang terkuat, lalu di bawah wali kota ada juak 12 Asmodes, itulah kekuatan tempur siluman kuda. Satu jari Asmodes saja bisa menghabisi beberapa siluman kuda. Nugua menjawab dengan lembut. Devan menganggukkan kepalanya. Lalu dia pun bertanya, yang memurungi waktu kita pertama bertemu itu siapa? Nugua menghembuskan napas, dan mengatakan, sebenarnya, manusia di sini tak sedikit, walau kekuatannya tak sebanding dengan siluman kuda. Tapi kalau kita bersatu, kemungkinan bisa menggulingkan kekuatan siluman kuda. Tetapi sayang, bersambung.